فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Mahmud As-Suraihi Al-Hamdani hafizahullah taala, masih di muka surat 25 dalam nahwu. Wa nunabbihuka ala annahu la budda fi awwalihi, dan kami mengingatkan Anda bahwasanya wajib di awal fi'il mudhari itu min ihdal ahrufi zawaidil arba, ada salah satu dari 4 huruf tambahan, ya huruf mudharaah. Wa hiya al-hamzah ad-dallatu alal mutakallim wahdah. Huruf hamzah menunjukkan yang bicara itu satu orang. Misalkan apa itu? Ajlisu, saya satu orang tengah berdiri, sedang berdiri. Wan nun ad-dallatu alal mutakallim wa ma'ahu ghairuh. Nun yang menunjukkan yang bicara itu yaitu apa? Si pembicara satu orang beserta yang lainnya. Berarti apa? Jamak. Seperti najlisu, kami sedang duduk, ya. Kalau najlisu ajlisu, ya duduk. Au lil mu'azzimi nafsah, atau mungkin satu orang namun dia mengagungkan diri sendiri. Baik. Najlisu itu kami sedang duduk. Wal ya adallatu alal ghaib al mudzakkari mutlaqa, yang menunjukkan kepada ghaib yang mudzakkar secara mutlak. Yajlisu, dia satu orang lelaki sedang duduk. Awil ghaibat, atau mungkin menunjukkan apa? Banyak, yaitu apa? Yajlisna, mereka kaum wanita sedang duduk. Watta adallatu alal muqatabi mutlaqan. Tak seperti apa? Tajlisu, engkau seorang lelaki sedang berdiri, atau tajlisi sedang duduk. Tajlisina, engkau satu orang wanita sedang duduk. Baik. Wa amma min haitsu lafdhiha, adapun dari sisi pelafazannya, pengucapannya, fa hadzal mu'tabar fihi adadu hurufil madhi. Ini selalu apa? Sekretarinya asal copy paste yang keliru. Baik, madhi. Kama huwa indal musannif, sebagaimana yang dikatakan oleh si penulis. Maksudnya apa? Apakah dia itu dimulai dengan dhammah ataukah fathah? Telah disebutkan oleh si penulis, oleh Ar-Ru'aini, yaitu boleh jadi dhammah, boleh jadi fathah. Di dhammah apabila fi'il madhinya itu 4 huruf seperti dahraja yudahriju. Dan boleh jadi di fathah untuk selain itu, mungkin apa? Sulasi kah, khumasi kah, sudasi. Baik. Kemudian fa in kana ala arba'ati ahruf, di sini beliau menjelaskan. Apabila fi'il madhinya itu 4 huruf, sawaun usulan, sama saja memang dia adalah dasar dari kalimat, dasar dari lafaz itu. Kanat ka dahraja, memang semuanya asli. Taqulu fil mudhari yudahriju, dia menggelindingkan, memusingkan. Udahriju, saya memusingkan, menggelindingkan. Nudahriju, kami menggelindingkan. Tudahriju, engkau menggelindingkan. Bi dhammi harfil mudharaah, ya semuanya itu didommahkan, yang paling depan huruf mudharaahnya. Au kana ba'dhuha zaidan, atau 4 huruf sebagiannya adalah huruf tambahan. Ka akrama. Asalnya kan karuma, kemudian diberi hamzah tambahan, memuliakan, akrama. Taqulu fil mudhari yukrimu, dia seorang lelaki sedang memuliakan. Ukrimu, saya sedang memuliakan. Tukrimu, engkau seorang lelaki sedang memuliakan. Ada yang hilang? Tak ada ya. Tapi kurang apa? Nukrimu mestinya ya. Kurang satu lagi, kami memuliakan. Baik. Bi Abdon aidan, ia didomahkan paling depannya. Wa yuftahu fi ma siwa dzalik, yang selain itu di fathah. Bi an kanat hurufun hurufu madhihi, ya ini mustahil kalau seorang ahli nahwu tidak paham ini. Ini paling sekretarinya ini. Gimana madhihi? Tak ada itu. Jelas madhihi, tak mungkin seorang ahli nahwu tak tahu. Jelas ini ada ya.
Ini paling sekretarinya yang keletihan. Kasihan. Salasah, yaitu fi'il madinya ada 3 huruf kak. Nasoro, au khamsah kak intolaqa, au sittah kak istakhroja. Taqulu fi mudhari'iha, mudhari'nya jadi apa? Mudhari'iha teman. Yang suruh, yang toliku, yastakhriju, ya semuanya di fathah yang paling depan. Bi fathil ya wa akhawatiha, ya dan saudari-saudarinya, ya hamzah, ta, nun di fathah. Min ahrufil mudhara'ah, dari huruf-huruf mudhara'ah. Insyaallah ini semua senang, mudah karena apa? Pengulangan. Qala rahimahullah, amrun wa amrun, yang ketiga fi'il amr, perintah. Wa yu'rafu bidalalatihi ala tolab, ini syarat pertama, alamat pertama. Bagaimana kita tahu ini fi'il amr? Kita memahami lafadznya, yaitu menunjukkan tuntutan, permintaan kah, doa kah, permohonan, semacam itu. Itu syarat, itu alamat pertama. Alamat kedua, wa qabulihi ya al mukhatabah, menerima ya mukhatabah, menunjukkan apa? Wanita yang tengah diajak bicara. Nahwu umi, berdirilah engkau wahai seorang wanita. Ini 2 alamat terpenuhi, menuntut dengan suatu tuntutan dan menerima ya di belakangnya. Mungkin nggak dibaca qaumi, mereka adalah kaum saya, tak mungkin. Karena apa? Tadi disyaratkan, yaitu menunjukkan permintaan. Maka bukan kaum saya, tapi berdirilah engkau wahai seorang wanita. Makanya kita perlu tahu apa keinginan si penulis atau si pembicara, agar kita tahu ini fi'il amr kah, ini adalah sebuah masdar mudhof ilaih. Tayyib. Wa idribi, wadribi, pukullah. Wah, kembali ke masalah pemukulan. Habis berdiri disuruh memukul. Wa minhu, termasuk fi'il amr, walaupun dohirnya nampak pelik, tapi ini fi'il amr juga. Hati, yaitu berikan kemari, berikan pada saya. Ta'al, datanglah kemari. Tayyib, alal asoh, menurut pendapat yang paling sahih ada khilaf, tetapi tatkala dia menerima 2 alamat tadi, alamat fi'il amr, kita tahu ternyata dia memang fi'il amr. Buktinya apa? Menerima ya mukhatabah dan juga menunjukkan tuntutan. Tayyib, boleh jadi hati, ta'ali, yang lain baca ta'alai, tak masalah. Tayyib, aku, kata si pensyarahnya, saya katakan wasalis al-amr, yang ketiga adalah fi'il amr, fi'il yang menunjukkan perintah. Wahuwa madalla ala tolabi hadas, yaitu suatu lafaz yang menunjukkan tuntutan terjadinya suatu peristiwa. Fi zamanil istiqbal, untuk masa hadapan. Berarti memang ada tuntutan, disuruh apa. Tapi apa? Waktunya waktu hadapan, tak boleh. Makanlah kemarin. Gimana makanlah kemarin? Pening orang. Kita belum ada mesin waktu nih, kalau ada mustahil juga. Bi ghairi wasithah, tanpa ada perantara. Kita lihat nanti penjelasan beliau. Thayyib, qauluna madalla ala talab, perkataan kami bahwasanya fi'il amr adalah sebuah lafaz yang menunjukkan pada suatu tuntutan. Aduh nih, sampai bila kita dapat jumpa tanwin bukan pada tempatnya ini. Kharajal madhi wal mudhari' mujarradan min lamil amr. Berarti keluar dari pembahasan ini adalah fi'il madhi dan fi'il mudhari' yang kosong dari lamul amr. Adapun kalau fi'il mudhari' berjumpa lamul amr, ya memang jadi perintah lagi nanti. Liyadrib, hendaknya dia memukul. Litadrib, hendaknya engkau memukul, misalkan. Nah, itu di luar pembahasan. Nahwu, yaitu contoh yang fi'il mudhari' tetapi untuk jadi amr dia. Litakhruj min indi, hendaknya engkau keluar dari sisi saya. Ini perintah juga. Namun dia asalnya dari fi'il mudhari' yang berjumpa lamul amr. Maka tidak masuk dalam pembahasan kita. Wala an-nahiyah, fi'il mudhari' yang berjumpa la nahiyah, ini juga di luar pembahasan kita. Nahwu la tal'ab, jangan engkau bermain. Ini kan hakikatnya tolab juga, dituntut untuk jangan bermain. Dan boleh menerima ya, la tal'abi.
Apakah ini masuk dalam pembahasan? Tak masuk, karena hakikatnya dia fi'il amr, fi'il mudhari, hanya saja berjumpa ini tadi la atau lamul amr tadi. Kalau diamkan ini jadi bukan fi'il amr. Bukan. Kita katakan apa? Kalau misalkan la tal'ab, la adalah yaitu harfu nahyin wa jazmin mabniun ala sukun la mahala lahu min i'rab. Tal'ab fi'lu apa itu? Fi'lun mudhari'un majzumun billah. Maka dia fi'il mudhari, dia bukan apa? Fi'il amr. Litakhruj. Itu jadi fi'il amr. Iya, secara maknawinya, secara makna dia perintah. Namun secara i'rabnya, secara pembahasan apa namanya itu? Pembahasan nahwu, dia di luar pembahasan. Karena ini fi'il mudhari dia. Hanya saja fi'il mudhari majzum dengan lamul amr. Makanya yang dibahas adalah memang betul-betul pola tolak seperti apa? Ukhruj, bukan litakhruj tapi ukhruj. Kemudian wa qauluna fi zamanil istiqbal, di masa hadapan. Kharaja, keluar dari pembahasan ini apa? Madalla ala talabin min ghairi dalalatin ala zaman, yaitu suatu lafaz yang menunjukkan pada tuntutan. Sampai di sini masih masuk dalam pembahasan. Namun apa? Bukan menunjukkan pada masa, suatu zaman. Seperti apa? Masdar. Kalau masdar nahwu darban zaidan. Seperti apa? Fadharbar riqab. Secara makna dia tuntutan, tetapi ini enggak masuk pembahasan karena dia masdar. Masdar berarti apa? Isim. Dia bukan fi'il amr. Darban zaidan, yaitu apa? Idrib darban zaidan. Atau idrib zaidan dorban. Jadi ada fi'il amr yang tersembunyi, tapi dorban sendiri bukan fi'il amr, maka di luar pembahasan. Maksudnya sama aja. Cuma jelas dorban ini dia bukan fi'il karena dia menerima tanwin. Menerima tanwin berarti isim dia, ya dia masdar. Jadi kalau diartikan dorban, dorban cara i'rabnya kita katakan dorban dia adalah apa? Dia adalah maf'ul mutlak mansub. Maf'ul mutlak dari apa? Sebuah fi'il tersembunyi. Idrib zaidan dorban. Zaidan itu jadi maf'ul bi dari idrib. Dorban maf'ul mutlak. Dorban maf'ul mutlak. Untuk apa? Menguatkan fi'ilnya. Berarti fi'il amrnya idrib. Dorban sendiri dia isim. Makanya di luar pembahasan karena kita membahas fi'il bukan isim. Walaupun secara makna memberikan makna perintah memang, tapi secara lafaz, secara i'rab, secara nahwunya dia bukan fi'il amr tentunya. Adapun pembahasan usul fikih memang dia termasuk amr juga karena tolak. Tapi kita sedang membahas dari sisi nahwu, membahas bangunan di akhir lafaz terutama ya namanya nahwu, bukan shorof. Kita lanjutkan dulu. Wasmul fi'il, di luar pembahasan ini juga adalah isim fi'il. Dia isim tetapi mengandungi tuntutan juga. Alladzi bimakna amr, bimakna amr. Nahwu soh, bimakna uskut. Ya, soh artinya uskut. Ini isim fi'il amr namanya. Nah, ini di luar pembahasan karena dia isim. Buktinya menerima tanwin, sohin. Diamlah engkau sekarang kalau tak salah ya. Soh artinya uskut, ya diam. Ini isim fi'il bukan fi'il. Memang ada keanehan tapi dia isim. Iya. Jadi asalnya sohun. Soh disukun, soh. Iya. Cuma ana lupa belum murajaah. Yaitu apa? Antara soh dengan sohin. Kalau tak salah soh ini untuk seluruh waktu. Kalau sohin ini untuk satu waktu aja. Sudah lama jadi lupa. Tapi intinya soh ini tidak di dalam pembahasan kita, tidak masuk karena dia isim, dia bukan fi'il. Dia adalah isim fi'il amr, bukan fi'il amr. Wa qauluna bi ghairi wasithah, keluar dari perkataan kita bi ghairi wasithah. Kharaja bihi al-mudhari al-makrun bima taqaddam. Fi'il mudhari yang diiringi dengan huruf yang terdahulu yang menunjukkan tolak, tetapi jelas ini fi'il mudhari bukan fi'il amr. Fa innahuma yaqbalanil ya, karena dua-duanya fi'il mudhari ini dia menerima ya juga, makanya mirip perintah memang. Lidalalatihima ala tolab, karena menunjukkan tolab.
walakin biwasitatil lam wa la. Namun dengan perantaraan lam. Seperti tadi apa itu? Litakhruj, hendaknya engkau laki-laki keluar. Litakhruji, hendaknya engkau seorang wanita keluar. Dan juga apa misalkan la nahiyah itu. Iya, la tal'ab, la tal'abi. Maka ini di luar pembahasan kita, walaupun menunjukkan tolab tapi dia bukan fi'il amr, dia fi'il mudhari. Ilahuna wallahu a'lam.